Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Mari kita pergumulkan firman Tuhan. Dan saya baca ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pangido hamuma saina lehonon nado tuhamu. Lului hamuma saina jupanga dohamu. Tuktuhi hamuma saina ukapon nado dihamu. Setiap orang yang meminta akan menerima. Sahabat yang baik hati, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini dari Matius 7 ayat 1 sampai 11, ada 3 bagian yang dijelaskan di sana. Yang pertama adalah tentang supaya kita tidak menghakimi orang lain, sebab Allah lah yang akan menghakimi kita. Yang kedua adalah tentang hal yang kudus dan yang berharga. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Kemudian ke perikop selanjutnya adalah tentang pengabulan doa. Tentu 3 topik yang besar ini digabungkan dalam rangka kita membicarakan dalam Minggu Rogate, tentunya tentang doa. Sahabat yang baik hati, kita semua adalah pribadi yang suka dan rajin berdoa. Kita adalah pendoa yang tiada hari tanpa berdoa. Doa menjadi sarana bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Namun Dia memerintahkan agar kita tetap menyatakan permohonan kita kepadanya. Tentu kita semua memiliki kebutuhan yang kita ketahui bahwa semuanya tersedia di hadapan Allah. Maka di dalam doa dibutuhkan kerendahan hati untuk memohon kepada Allah sumber segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Dikatakan mintalah. Firman Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan karena setiap orang yang meminta, menerima. Penggalan firman ini menyatakan bahwa jika seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa dan iman yang teguh kepadanya, maka Dia akan memberikannya. Barang siapa memohon dalam doa dengan iman yang teguh, maka Tuhan Yesus Kristus akan melawat dan menjawabnya. Oleh sebab itu janganlah kita ragu berdoa kepadanya. Janganlah kita bimbang memohon kepadanya. Karena doa adalah permohonan atau permintaan kita kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Siapkan hati kita, fokuskan hati dan pikiran kita. Berdoalah dengan tulus hati kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber segala yang terbaik bagi kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah dalam iman. Ibadah, pujian, dan ucapan syukur. Percayalah, imanilah, pada waktunya Dia akan menolong dan memberkati kita. Kedua, carilah. Sejatinya Tuhan Allah kita sudah memberi kita segala apapun yang kita butuhkan. Tuhan sudah memberi kita modal yang sangat luar biasa. Kita diberinya tubuh lengkap dengan anggota-anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, telinga, mata, hati, dan semuanya. Semua itu modal bagi kita untuk mencari segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi karena itu carilah maka kamu akan mendapat, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dimaknai bahwa kita harus berupaya, berusaha atau bekerja dengan sebaik-baiknya dalam nama Yesus untuk menyiapkan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu jika kita berdoa, maka upayakan, usahakan kita bekerja. Percayalah bahwa dengan berdoa dan bekerja, maka segala upaya dan usaha kita tidak akan sia-sia.
Allah sendiri akan menolong dan memberkati orang yang menabur dengan cucuran dan derayan air mata. Ketiga, ketoklah. Ayat firman Tuhan ini yang kita renungkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Penggalan firman Tuhan menyiratkan bahwa seseorang yang mengetuk pintu berarti dia berada di luar dan hendak masuk ke dalam. Ada usaha dan ketukan, ada usaha dan ketekunan di dalam doa. Jika kita telah meminta, memohonkan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu kita melakukan, mengerjakan sesuai dengan apa yang kita minta di dalam doa. Dalam meminta dan mengusahakan tentulah tidak cukup hanya sekali, dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan komitmen, serta kesabaran di dalam berdoa kepada Tuhan. Jika apa yang kita minta kepada Tuhan sepertinya belum terjawab, belum kita terima menurut pemikiran kita, tetaplah setia meminta, tetaplah setia berdoa di dalam nama Yesus. Dia akan selalu mendengar dan menjawab setiap permohonan yang kita sampaikan dalam doa dengan penuh kepercayaan. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menghakimi, melainkan kami mengampuni. Yang mengingatkan kami supaya kami menjaga harta yang berharga yang Kau berikan kepada kami, dan di dalamnya Engkau menguatkan kami melalui doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah segala apa yang kami mohonkan kepada Tuhan adalah hal yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang maha mendengar, yang mendengarkan setiap seruan kami. Melalui doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, Engkau menguatkan dan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.